Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Untuk mengawali acara muhadharah kita pada hari ini, tiada kata indah dan mulia yang lebih pantas terucap kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ulun muliakan asal Pondok Pesantren Takhasus Dinia. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umur, disihatkan badan supaya selalu bisa membimbing kita. Dan tak lupa pula kita doakan guru-guru kita yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan diluaskan dan diterima segala amal baik mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya ulun di sini sebagai MC untuk membacakan susunan acara muhadharah kita pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua pembacaan kalam ilahi serta sari tilawahnya. Acara yang ketiga ceramah agama. Acara yang keempat nasihat guru. Acara yang kelima doa sekaligus penutup. Untuk memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk memulai acara kita pada hari ini, kita pintalah kepada Ustazah Ummu Kulsum untuk membacakan suratul Fatihah. Tanpa mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau, dipersilahkan. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan dengan berkat kita membaca surah Al-Fatihah tadi, acara kita berjalan dengan lancar. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya yang akan dibacakan oleh Alawiyah kelas Awaliyah B dan Zahratun Nida dari kelas 2 Mulia. Kepada Alawiyah dan Zahratun Nida dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kuntum
فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى
Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka berkat rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat. Barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Ali Imran ayat 159 sampai 163. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Alawiyah dan Zahratun Nida yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran serta sari tilawahnya. Mudah-mudahan pembaca dan kita selaku pendengar mendapatkan anugerah rahmat, taufik, hidayah serta limpahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan acara yang ketiga, marilah kita dengarkan syair-syair yang akan dibawakan oleh kawan kita dari kelas 2 Ulia. Kepada kelas 2 Ulia dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala سيدنا محمد ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أنت الأمين
Terima kasih kepada kawan kita yang telah melantunkan syair tadi. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi yang mulia di akhirat nanti. Selanjutnya kita masuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama. Untuk ceramah yang pertama akan disampaikan oleh Nur Hikmah dari kelas 3 Ulia. Kepada Nur Hikmah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Batu pantun dulu. Siapa yang suka daun salam, petik di kebun menjelang petang. Siapa yang ikhlas menjawab salam, mudah-mudahan lunas segala hutang. Ke samudra naik kapal selam, udaranya panas dan lembab. Kalau saya nanti memberi salam, jangan lupa hadirin wal hadirat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam min ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. وعلى آله وأصحابه يا نبي العلوم الحكم أما بعد. Puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Ia telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita yang mana sudah seharusnya kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Sesungguhnya jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan, maka Allah akan tambah, kata Allah. Tetapi sebaliknya, jika kamu kufur atas nikmat yang aku berikan, maka ingatlah, kata Allah, azabku sangat pedih. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada seorang hamba Allah, agung kepribadiannya, halus budi pekertinya, serta penuh kesederhanaan di dalam hidupnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ulun muliakan dan ulun hormati dan ulun muliakan almarhum Ayahanda Kiai Haji Abdul Hamid. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini maupun yang menonton video ini, kita dapat berkumpul dengan beliau semua ya Rabb di syurganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para ustaz dan ustazah Pondok Pesantren Takhasus Diniyah, wabil khusus ustaz dan ustazah yang berada di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki dan lagi yang halal, lagi berkat, ikhlas dalam mengajari kita, lagi ridha dan diridhoi. Yang ulun hormati dan yang ulun sayangi, ading-ading, kakawanan seperjuangan ulun yang masya Allah solehah-solehah dan bungas-bungas barataan, yang insya Allah calon bidadari syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula ulun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada MC kita pada hari ini dan buhan-buhan pian sebarataan yang telah memberikan kesempatan kepada ulun untuk maju di depan pian-pian barataan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak memperpanjang mukaddimah lagi, pada kesempatan kali ini izinkan ulun menyampaikan sedikit ceramah singkat tentang keutamaan akhlak yang mulia. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berbicara tentang akhlak, tentunya akhlak ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Ibuannya, tahulah pian kenapa akhlak tidak bisa lepas dari hidup kita? Karena akhlak merupakan suatu perangai, suatu tingkah laku seseorang dalam ia menjalani kehidupannya. Dan juga akhlak ini merupakan suatu hal yang penting, karena dengan akhlak kita bisa melihat, bisa menegur suatu kehormatan dari seseorang. Hadirin wal hadirat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan dalam lingkungan sekitar kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan sekolah kita. Jika banyak akhlak-akhlak yang baik, akhlak terpuji, tentu saja akhlak-akhlak yang baik, tentu saja hal itu akan membuat kita merasa aman, merasa nyaman dan bisa membuat kita tentram. Tetapi coba kita bayangkan sebaliknya, jika di lingkungan sekitar kita, lingkungan masyarakat kita, lingkungan sekolah kita, banyak akhlak-akhlak yang jelek ataupun akhlak-akhlak yang tidak terpuji, tentu saja hal-hal itu membuat kita menjadi resah, membuat kita menjadi tidak nyaman dalam menjalani kehidupan kita. Misalnya, mohon maaf, masih banyak orang-orang yang suka menggibah, masih banyak orang-orang yang suka membicarakan kejahatan orang lain sana sini, padahal belum tentu ia lebih baik dari orang yang ia omongin tersebut, dari orang yang ia ceritakan tersebut. Dan juga misalnya, masih banyak orang yang iri, dengki kepada teman, dengki kepada keluarga, apalagi dengki kepada guru-guru kita yang mengajari kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga kita dijauhi dari akhlak-akhlak yang tercela ini.
Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21 ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu contoh suri tauladan yang sudah seharusnya kita ikuti dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan juga mungkin sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Nah, tidak lepas dari itu, mungkin juga sudah kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah sosok yang memiliki semangat juang tinggi dan juga keteladanan yang luar biasa. Masya Allah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa mengikuti keteladanan Rasulullah dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hadis tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa akhlak merupakan satu pondasi, akhlak merupakan suatu hal yang besar, akhlak merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita memperbaiki akhlak generasi kita. Mari sama-sama kita memperbaiki tingkah laku kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga akhlak kita bisa mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dijauhi dari akhlak yang tercela. Dan semakin memperbaiki akhlak kita menjadi akhlak yang terpuji. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat ulun sampaikan, semoga memberi manfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari ulun. Apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah. Ulun mohon maaf undur diri. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikan. Ilal liqa yaumil ukhra. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nur Hikmah. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari ceramah tadi. Ceramah yang kedua akan disampaikan oleh Salamah dari kelas 2 Ulia. Kepada Salamah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang benderang, dari zaman Utsman bin Affan sampai hari ini. Bertemu dengan santriwati Takhasus Diniyah yang Masya Allah cantik menawan, yang ulun muliakan wabil khusus almarhum ayahanda pimpinan kita Kiai Haji Abdul Hamid bin Haji Abdul Hamid rahimahullah wa ta'ala, dan guru-guru yang sudah mendului kita. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul di surganya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan asatizah Pondok Pesantren Takhasus Diniyah, terima kasih kepada pembawa acara yang telah mengizinkan ulun menyampaikan muhadarah pada hari ini. Yang hendak ulun sampaikan hari ini tentang dihina tidak tumbang, dipuji makasih bang. Salah lain kayak itu. Dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang. Oi kekawanan, Buan Pian paham lah maksudnya tuh kayak apa? Di dalam hidup kita pasti tidak terlepas dari pujian dan hinaan. Tapi terkadang orang itu tidak tahan dengan pujian, tidak kuat dengan hinaan. Dipuji sedikit aja sombong, mungkin banyak pujiannya. Dihina sedikit sarik, mungkin banyak hinaannya. Yang pertama, bila mana kita dipuji, hati-hati dengan yang namanya pujian. Baginda Rasulullah SAW melarang memuji secara berlebihan. Rasulullah SAW bersabda, amarana Rasulullah SAW an nakhsuwa fi uzuh madahina turaba. Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk menaburkan tanah ke wajah-wajah orang yang berlebihan dalam memuji. Hadis riwayat Muslim. Ingatlah hakikat pujian hanya milik Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Segala puji baginya di dunia dan di akhirat, dan baginya segala penentuan dan kepadanya kamu dikembalikan. Dijelaskan milik Allah segala pujian karena Allah yang maha agung yang telah menganugerahkan semua nikmat kepada hambanya. Selain Allah hanyalah perantara. Makanya bulannya ayamun kita dipuji. Makanya buahnya yang kita dipuji sahuti alhamdulillah. Di dalam hati yang pantas dapat pujian ialah Allah. Bila mana kita dihina, ingat dalam firman Allah Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa billati hiya ahsanu sayyi'ah nahnu 'alamu bima ya'sifun. Yang artinya, tolaklah perbuatan buruk mereka dengan cara yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan kepada Allah. Dengan memaafkan orang yang berbuat jahat dan membalas kejahatan dengan kebaikan dalam menghadapi hinaan. Contohnya akhlak baginda Rasul ketika Rasulullah SAW dihina seseorang Yahudi beliau menyiapkan makanan, bahkan menghaluskan dan menyuapi makanannya. Masya Allah.
solusi untuk diri kita agar tidak lupa diri karena pujian atau tercurai karena hinaan. Yang pertama, rendah diri. Rendah diri itu lain pambetunduk. Di zaman sekarang tidak sedikit kejadian karena kelebihan yang ia miliki sampai mengangkat dagu merasa sombong. Bahkan merendahkan orang lain. Kita tidak akan tahu setahun atau 2 tahun akan ada perubahan yang Allah berikan kepada kita. Boleh jadi hari ini kamu merasa selangit, hati-hati bisa esok kamu menjadi orang yang rendah bahkan direndahkan. Makanya kita jangan terlena dengan pujian. Yang kedua, ikhlas karena Allah, bukan karena terobsesi dengan pandangan manusia. Makanya kita orang beriman jangan terbang karena pujian, jangan tumbang karena hinaan. Yang terpenting dalam hidup bukanlah penilaian dari manusia, tetapi penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini yang ulun sampaikan. Mohon maaf sekira ada kata yang kurang cocok atau kurang nyaman di hati Buhan Pian Barataan. Karena kesalahan itu datangnya dari ulun, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ulun tutup, izinkan ulun menyampaikan pantun pada hari. 7 dikali 7 sama dengan 49. Bagus kada bagus, yang penting keberanian. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihat apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Salama, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari ceramah tadi. Sebelum melanjutkan ceramah yang ketiga, marilah kita dengarkan kembali lantunan syair. Kepada kelas 2 mulia dipersilakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana, ishtaqna lik, wal hawa nadana, wal hawa nadana. Ya Taibah, ya dawal ayana, ishtaqna lik, wal hawa
Ceramah yang ketiga akan disampaikan oleh Nur Asia dari kelas 1 Ulia. Kepada Asia dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man balagha risalatuhu wa salaman tasliman kasira. Amma ba'. Segala puji hanya milik Allah semesta. Dia yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua yang begitu banyak hingga kita tidak sanggup menghitungnya. Salawat serta salam tetap tercurah sang kekasih kita, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ulun muliakan seberataan Ustadz Ustazah Pondok Pesantren Takhasus Diniyah, wabil khusus almarhum ayahanda Kiai Haji Abdan Hamid bin Abdul Hamid. Mudah-mudahan kita dapat berkumpul dengan beliau di surganya nanti. Dan berataan kekawanan ulun yang ada di aula ini, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan untuk muhadarah pada hari ini. Judul yang ulun bawakan tentang rubahlah insecure menjadi bersyukur. Ulun ada untuk mendengar. Ada hendak mendengar kah? Di atas kelapa burung terkukur, patah kakinya karena terbentur. Barang siapa? Kenapa ini? Barang siapa pandai bersyukur, kelak rezekinya datang teratur. Apabila meniup abu di dapur, hati-hati terkena mata. Apabila hidup tahu bersyukur, berbagi rezeki hatinya rela. Pasti kada asing lagi buhan pian lawan yang namanya insecure. Insecure adalah rasa tidak percaya diri kepada diri kita sendiri. Setiap orang pasti ingin mencapai kesempurnaan dalam hidupnya. Jika tidak sesuai kesetandaran kesetandaraan kan bisa menjembat standar umum mengakibatkan ketidakpercayaan diri yang terus menguasai diri dan berujung rasa insecure. Bentuk tubuh, warna kulit, jodoh, pekerjaan, materi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan pandangan orang lain. Hal itu terjadi karena keseringan membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Dirinya fokus pada kekurangan yang dimiliki dalam diri tanpa melihat kelebihan atau keunikan pada dirinya sendiri. Di dalam firman Allah surah At-Tin ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Nah,
Jangan lagi hendak insecure buhannya ai. Buhan pian tuh sudah bungas-bungas dah. Masya Allah, tabarakallah. Firman Allah lagi di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya dengan segala kekuasaan Allah menciptakan manusia dari berbagai suku dan warna kulit. Ini ada pantun lagi hendak mendarlah buhan pian. Oke. Buah mengkudu banyak serat, minyak zaitun dari Gujarat. Jika hidupmu terasa berat, peganglah agama erat-erat. Perlu dipahami bahwa perbedaan adalah hal wajar. Karena itu marilah kita sama-sama bersyukur dari segala nikmat dan karunia-Nya Allah yang telah diberikan kepada kita. Allah menciptakan manusia dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada. Maka dari itu marilah kita menerima diri sendiri supaya tidak terus-menerus membandingkan dengan orang lain. Yakinlah semua yang ada di diri kita itu sudah diatur oleh Allah. Nah, sampai di sini saja. Sampai di sini aja yang bisa ulun sampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata ulun yang salah, jangan dimasukkan ke dalam hati. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Asia. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari ceramah tadi. Kita masuki acara yang keempat, yaitu nasihat guru yang akan disampaikan oleh guru. Guru Haji Abdul Basit. Tanpa mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau, dipersilakan. Satu dua. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan seluruh dewan guru pondok pesantren takhasus Didiyah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, melapangkan dada beliau, dan mudah-mudahan Allah luaskan rezeki mereka dunia dan akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kami sayangi, kami cintai seluruh santriwati dari semua tingkatan, baik dari awaliyah, Ustaz dan ulia. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang berberkah dan menjadi orang-orang yang salehah, berbakti kepada kedua orang tua kalian dan berbakti kepada guru-guru kalian. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, kita sudah berada di akhir satu semester. Insya Allah kita akan mengadakan ujian semester yang pertama tanggal 11 Desember. Tanggal 11 Desember, tepatnya hari Arba, insya Allah dimulai ujian. Maka selayaknya atau sugianya bagi santriwati kita muhasabah, atau bahasa orang sekarang yaitu mengevaluasi atau introspeksi pada diri kita masing-masing. Apa yang sudah kita dapat pada semester yang pertama, apa yang tertinggal pada semester yang pertama ini. Yang seharusnya kita sudah mengerti apa itu fa'il, apa itu maf'ul, apa itu mubtada, apa itu khabar, ya kan? Yang seharusnya kita sudah paham apa itu hadis, apa itu akhbar, apa itu sanad, apa itu musnad dan sebagainya. Yang seharusnya kita sudah mengerti apa arti tadakhul, apa tabayyun, apa tamathul dan sebagainya. Selayaknya lah kita sebagai santriwati mengevaluasi atau introspeksi kepada diri kita masing-masing. Sudah benarkah kita belajar pada semester yang pertama ini? Apa yang sudah kita dapatkan? Ulama Mesir Muhammad Syakir, beliau berwasiat kepada murid beliau. Kata beliau di dalam kitabnya, inna min khiyanatika li nafsika ay yas'alaka al-ustadhu liyamtakhinaka fatanzura fil kitabi ikhtilasan thumma tujibuhu ka'annaka 'alimun bima su'ilta anhu. Ini perkataan Muhammad Syakir kepada murid beliau. Karena kita hendak ujian. Ya Allah. Inna min khiyanatika lin nafsika. Sebahagian atau setengah daripada khianatnya kita pada diri kita sendiri. Ayyas alakal ustadhu liyamtakhinaka. Bahwasanya guru menakuni lawan kita, menjulung soal pertanyaan kepada kita. Soal itu adalah liyamtakhinaka, untuk menguji kita sampai di mana kita dapatnya. Fatanzura fil kitabi ikhtilasan. Kemudian soal yang diberikan oleh guru tadi, kita menjawabnya dengan melihat kitab. Kita menjawabnya dengan meniru kepada orang lain. Kita menjawabnya dengan melihat catatan yang sudah kita catat. Fatanzura fil kitabi ikhtilasan. Thumma tujibuhu. Kemudian soal yang sudah diberikan oleh guru tadi kita jawab dengan melihat catatan atau dengan sebab meniru, lalu bisa kita menjawab. Kita julung soal itu tadi kepada guru. Ka'annaka 'alimun bima su'ilta anhu. Seolah-olah kata Muhammad Syakir bahwasanya kita menjulung soal yang sudah kita jawab tadi dengan melihat kitab. Ka'annaka alimun bima su'ilta anhu. Kita beranggapan yang dipertanyakan lawan kita, yang dijulungi soal lawan kita itu ka'annaka alimun, kita bisa menjawabnya. Padahal tidak bisa.
Maka oleh sebab itu kata Muhammad Syakir, ulama Mesir, itu adalah salah satu daripada sifat khianat kita kepada diri kita sendiri. Ini yang tidak kita menyadari sebenarnya itu. Maka dengan hal inilah yang pertama kami dari selaku Dewan Guru mengevaluasi bagaimana sistem pembelajaran kita, ya kan? Sudah kita berikan pelajaran yang maksimal, tapi sudahkah kita menyerahkan kepada Allah? Ini untuk dulu ya, untuk dulu, ya kan? Kalau kita sudah menyerahkan kepada Allah, sudahkah kita minta kepada Allah? Artinya kita mendoakan mereka. Kalau kita memberikan pelajaran kepada kalian, ya lah, dengan bersungguh-sungguh, dengan suara yang keras, kemudian salah satu di antara daripada kalian itu ada yang tidak mengerti, ada yang tidak paham. Bagaimana keadaan hati kami sebagai Dewan Guru menyikapi ada siswa atau santriwati kami yang belum dapat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, innaka la tahdi man ahbabta. Bahasa kitanya lah, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, kepada orang yang engkau sayangi. Semua santri itu adalah kami cintai, kami sayangi, tapi kami tidak bisa memberikan satu demi satu, kesemuanya dapat petunjuk. Kami menyerahkan kepada Allah. Maka dalam pertemuan ini kami Dewan Guru mengintrospeksi atau mengevaluasi bagaimana keadaan hati kami ketika kami membacakan kitab di depan kalian. Bagaimana keadaan hati kami ketika kami berdoa untuk kalian. Bagaimana keadaan hati kami ketika kami menyerahkan kepada Allah, nang hasbunallah wa ni'mal wakil. Tetapi tugas kalian jangan lupa, kalian belajar, kalian bersungguh-sungguh, itu adalah tugas kalian, ikhtiar kalian. Kalau hari ini belum dapat, mungkin besok kita husnudzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tahun ini kita belum dapat, mungkin besok, mungkin tahun akan datang, mungkin tahun berikutnya. Karena kita sudah terbiasa. Apa terbiasanya? Yang kita pentingkan itu adalah yang dilihat oleh makhluk. Yang dilihat oleh makhluk. Kalau tahun kemarin ada yang juara 1, kemudian tahun berikutnya tidak dapat juara, bagaimana perasaan kalian? Kalau perasaan kalian sedih, apa yang kalian utamakan ketika menuntut ilmu? Ini namanya adalah introspeksi kepada diri kita masing-masing. Kalau kalian sedih belum naik, maksud belum naik itu kan belum naik panggung. 1, 2, 3. Ya. Ya kalah. Berarti kalian mengutamakan supaya dipandang. Rubahlah keadaan hati kalian supaya bagus niatnya itu tadi. Apabila dari niat nang baik, insya Allah Allah tolongi dengan niat nang baik itu tadi. Maka camkan ini perhatian khususnya kepada santriwati, artinya marilah kita bersama-sama mengevaluasi atau introspeksi kepada diri kita masing-masing. Yang terakhir yakni adalah ketika kalian
acara muhadharah, kemudian kalian itu membacakan ayat Al-Quran, tolong jangan bil makna, jangan langsung artinya, karena itu ikhtilaf ulama. Ada yang memadahkan haram, ya kan? Jangan langsung lah. Jadi ada ayat Al-Qur'annya dulu, baru ditafsirkan. Kalau kalian itu misalnya kada dapat memaham dengan makna, coba lihat di tafsir. Coba lihat di dalam tafsirnya supaya jangan ada keliru. Nah, kalau misalnya yang kalian bawa itu adalah ayat, tapi ayat di situ masih ada lagi hubungannya kepada ayat yang berikutnya, jangan. Lah, ini secara umum, secara umum, artinya kita introspeksi ini. Nah, jadi kalau membacakan ayat, lihat-lihat dulu, ini sudah selesai apa masalahnya. Ya, kalau kita misalnya membacakan satu ayat, ternyata ayat berikutnya masih ada hubungannya kepada ayat yang sudah kita baca, seharusnya kita baca juga itu tadi. Dan untuk mengartikan itu Al-Quran, mohon dimulai dengan wallahu a'lam. Kalau wallahu a'lam bisawab, tutup kitab. Biasanya jadi guru wallahu a'lam bisawab. Itu kita. Luar biasa himbauannya kalau sudah selesai belajar. Kalau dalam keadaan kada belajar kita himbau, tetapi dalam keadaan belajar kita gelisah. Itulah keadaan kita sekarang. Kita jangan mungkir dengan keadaan kita sekarang ini. Kalau sudah berbunyi lonceng, belum keluaran lagi kita gelisah. Yalah, mas jam 12 nih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir, doa sekaligus penutup yang akan dipimpin oleh Gu Suryani. Tanpa mengurangi rasa ta'zim kami kepada beliau, dipersilakan. lahadihin ya wa ala kulli mana sallallahu nabi al-fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'al jam'ana jam'an mahruma wa la taj'al min ba'dina tafarruqan ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakata 'ulumina 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qad istawda'naka ilma ma 'allamtana fardudna inda ihtiyajina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la hamman illa farajtahu wa la qarban illa qassabtahu wa la daynan illa qadaitahu wa la maridan illa shafaitahu wa la zahlan illa 'alamtahu wa la zahlan illa 'alamtahu wa la hajatan min hawaiji dunya hiya ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula acara kita pada hari ini. Ulun selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ataupun tingkah laku ulun yang kurang berkenan. Ulun cukupkan sampai di sini karena yang di sana telah bahagia dengan orang lain. Ilal liqa yaumil ukhra. Akhirul kalam, assalamualaikum.